Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tertuang dalam Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Kita bahas satu persatu dulu mengenai penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama yang terlaksana antara tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dengan ketuanya Muhammad Tabrani. Merupakan kegiatan yang mempertemukan berbagai organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Minahasa, Jong Ciledes, dan lainnya. Tujuan Kongres Pemuda pertama mencapai jalan untuk membina perkumpulan pemuda yang tunggal dengan membentuk sebuah badan sentral yang bermaksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan mempererat hubungan antar perkumpulan pemuda kebangsaan. Beberapa tokoh yang menyampaikan topik pembicaraan sebagai berikut. Sumanto membahas tentang topik perlunya persatuan Indonesia. Bahder Johan, Nona Adam, dan Jokso Dipuro berdiskusi mengenai panel membahas kedudukan wanita dalam masyarakat Indonesia, serta Muhammad Yamin berbicara tentang kemungkinan masa depan bahasa-bahasa dan kesastraan Indonesia. P. Pinotoan berceramah mengenai peran agama-agama di dalam pergerakan nasional. Hasil Kongres Pemuda pertama, yakni cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Permasalahan yang menghambat kesepakatan untuk menerima rasa persatuan dan kebangsaan adalah bahwa setiap organisasi pemuda masih memegang rasa kedaerahannya masing-masing. Masalah lainnya adalah belum terdapat pengetahuan dan gambaran tentang bagaimana para organisasi pemuda harus bergabung dalam satu naungan komando tertentu. Persiapan Kongres Pemuda kedua, kemudian oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menggagas untuk diselenggarakannya Kongres Pemuda kedua yang terlaksana tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Atas inisiatif P3I, Kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 rapat. Penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 diselenggarakan Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Kongres Pemuda kedua diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito. Panitia Kongres Pemuda kedua dibentuk pada bulan Juni 1928. Ketuanya Sugondo Jojo Puspito dari P3I, Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jong Java, Sekretaris M Yamin dari Jong Sumatera Bon, Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon, Pembantu 1 Johan M Chai dari Jong Islamited Bon, Pembantu kedua R Kaca Sukana Pemuda Indonesia, Pembantu 3 Senduk dari Jong Ciledes, Pembantu keempat dari Johannes Leimana Jong Ambon, Pembantu kelima yaitu Runjaning Souid dari Pemuda Kaum Betawi. Rapat pertama Sabtu, tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jogen Lichbon atau KJB atau Watervlotplan Lapangan Banteng sekarangnya. Ketua Kongres Pemuda Sugondo Jojo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor, nih, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Para pembicaranya adalah Purnomo Wulan dan Sarmidi Magusangkoro. Pendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga berlangsung pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober di Gedung Indonesia Club Geboy di Jalan Kramat Raya 106, merupakan gedung milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Yong, sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Terdapat beberapa pembicaraan di antaranya Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Ramelan menjelaskan gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada tanggal 28 Oktober, para peserta Kongres Pemuda kedua bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda, yang dikenal dengan Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia. Selanjutnya oleh Muhammad Yamin, kata Putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia diganti dengan Sumpah Pemuda.
Dalam Ikrar Sumpah Pemuda terkandung 3 aspek persatuan, yaitu pengakuan tanah air Indonesia, pengakuan bangsa, dan pengakuan bahasa Indonesia. Kongres Pemuda kedua juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia dan perdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pertama kali. Dipublikasikan pada media cetak Surat Kabar Singpo.